Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Muslim TV Tegal. Kali ini saya akan membahas tentang karomah ulama besar yang ada di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama Indonesia yang sudah besar. Oke, kita langsung. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari ketika Hasyim Asy'ari muda berangkat nyantri ke pesantren yang diasuh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura. Hasyim Asy'ari muda langsung diuji oleh sang guru. Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Kiai Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim terus naik sesuai perintah gurunya itu. Ia tak peduli apakah pohon bambu itu melur atau patah atau roboh atau bagaimana. Yang jelas, beliau hanya patuh pada perintah gurunya. Anehnya, begitu sampai di pucuk, Kiai Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hasyim Asy'ari langsung meloncat. Ternyata beliau selamat. Ada cerita yang menarik tatkala Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih belajar dengan Kiai Haji Khalil suatu hari. Kiai Hasyim melihat Kiai Khalil, gurunya, lagi bersedih. Beliau memberanikan diri untuk bertanya. Kiai Khalil menjawab bahwa cincin istrinya jatuh di WC. Kiai Hasyim lantas usul agar Kiai Khalil membeli cincin lagi. Namun, Kiai Khalil mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya. Setelah melihat kesedihan di wajah guru besarnya itu, Kiai Hasyim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam WC. Akhirnya, Kiai Hasyim benar-benar mencari cincin itu di dalam WC. Dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan, akhirnya Kiai Hasyim menemukan cincin tersebut. Alangkah bahagianya hati Kiai Khalil atas keberhasilan Kiai Hasyim itu. Dari kejadian inilah, Kiai Hasyim menjadi sangat dekat dengan disayang oleh Kiai Khalil. Yang menarik, dua kiai besar ini sama-sama tawadhu'nya dan rendah hati. Mereka sama-sama saling berguru. Kiai Hasyim terkenal sebagai ahli hadis. Biasanya, Kiai Hasyim mengajarkan hadis itu pada santri sebulan penuh pada bulan Ramadan. Ternyata, Kiai Khalil meski dikenal sebagai guru Kiai Hasyim, ikut juga jadi santri ngaji kepada Kiai Hasyim. Masya Allah. Kiai Khalil tidak merasa gengsi memperdalam ilmu meski kepada muridnya sendiri. Sebaliknya, beliau malah sangat menghormati Kiai Hasyim sebagai gurunya. Tradisi rendah hati itu ternyata terus-menerus turun-temurun ke generasi berikutnya, yaitu Gus Dur. Gus Dur yang merupakan cucu dari Kiai Hasyim Asy'ari sangat menghormati keturunan Kiai Khalil. Begitu juga Kiai Haji Fuad Amin Cicit dari Kiai Khalil sangat menghormati keturunan Kiai Hasyim. Kalau saya salaman mencium tangan Gus Dur, langsung ditarik Fuad Amin. Dan Kiai Hasyim senantiasa mendapatkan perhatian yang istimewa dan besar dari gurunya Kiai Khalil, baik semasa beliau menjadi santri maupun setelah kembali ke masyarakat untuk berjuang. Perhatian tersebut terbukti dengan Kiai Khalil pemberian isyarah tongkat dan tasbih kepada muridnya Kiai Hasyim pada waktu beliau hendak mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Kisah Kiai Hasyim Asy'ari dan Nabi Khidir. Kiai Haji Imron adalah putra Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Kala itu Nabi Khidir menjelma sebagai orang berpenyakit yang menjijikan. Orang itu tiba-tiba muncul entah datang dari mana dan tiba-tiba saja minta gendong Kiai Imron. Namun beliau menolak.
Karena menolak, orang itu lantas mendatangi Kiai Hashim dan minta untuk digendong beliau. Waktu itu, Kiai Hashim masih mondok di pesantren Kiai Khalil. Tanpa merasa risih dan jijik, Kiai Hashim menggendong orang tersebut dengan tulus. Pada waktu hampir sampai di pesantren, orang itu minta diturunkan. Orang tersebut kemudian berkata, "Sampaikan kepada Kiai Imron bahwasanya saya ini adalah Nabi Khidir." Setelah itu, orang tersebut lenyap. Begitu kabar ini disampaikan, Kiai Imron terkejut. Ia menyesal telah menolak menggendong orang berpenyakit itu yang tak lain adalah Nabi Khidir. Sejak itu, kabarnya Kiai Imron bertekad untuk mencari Nabi Khidir. Ia terus mengembara untuk mencari Nabi Khidir sebagai bentuk rasa permohonan maaf dan penyesalan beliau. Semangat Jihad Kiai Hasyim Asy'ari. Tepat pada tanggal 21-22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan wakil-wakil dari cabang NU di seluruh Jawa dan Madura di Surabaya. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa melawan penjajah sebagai perang suci dan hukumnya fardu ain. Saat itu populer dengan istilah resolusi jihad. Setelah resolusi jihad dicetuskan, ribuan kiai dan santri bergerak ke Surabaya pada 10 November 1945, atau tepatnya 2 minggu setelah resolusi jihad dikumandangkan. Meletuslah peperangan sengit antara pasukan Inggris melawan tentara pribumi dan juga warga sipil yang cuma bersenjatakan bambu runcing. Konon, ini adalah perang terbesar sepanjang sejarah Nusantara. Menurut Kiai Haji Wahab Hasbullah, prinsip hidup Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu berjuang terus dengan tiada mengenal surut, lelah, dan istirahat. Salah satu prinsip semangat juang Kiai Haji Hasyim Asy'ari didasari dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, "Demi Allah, jika mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan tujuan agar aku berhenti dalam berjuang, aku tidak akan mau menerimanya, bahkan nyawa taruhannya." Al-Hadis. Kiai Haji Hasyim Asy'ari senantiasa mengingatkan kepada santri-santrinya untuk selalu mengikuti dan menjadikan tauladan dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Muslim TV Tegal, itulah sekelumit tentang karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Semoga kita senantiasa selalu menjunjung tinggi kiai-kiai kita, al-habib-habib kita, dan pejuang-pejuang kita